Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadifillah ni rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa merasakan udara segar pada pagi hari ini, udara segar pada hari ini, dan juga kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau hingga yaumul qiyamah. Hadirin fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, tentunya kita memiliki kewajiban untuk menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggantungkan segala sesuatu kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hal meminta pertolongan. Maka kita pun juga harus mengutamakan permintaan pertolongan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ikhlas pun Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menegaskan dengan firman-Nya, Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dan juga dalam surah Al-Fatihah pun kita juga setiap hari membacanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Namun terkadang sebagian kita kurang begitu memahami kaitannya tentang penyandaran tentang permohonan pertolongan ini. Sebagai contoh misalnya ketika kita naik kendaraan, kemudian ban kendaraan kita bocor, kemudian akhirnya dia berkata, astagfirullah, bannya bocor, di mana ada tambal ban ya? Kalau sampai nggak ada tambal ban bisa repot. Nah, kalau kita pahami perkataan tersebut, kita harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai kita menyandarkan bahwasanya kalau tidak ada tambal ban kita akan mengalami kesusahan yang sangat luar biasa. Kita akan kehilangan kesempatan kita dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya pertolongan itu kan yang harus kita utamakan ketika kita meminta pertolongan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sandarkan dulu. Kalau tadi saya contohkan misalnya dengan istighfar, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu misalnya kita tidak melihat kok di sekitar kita tidak ada tambal ban, ya kita berdoa semoga saja nanti ketika saya berjalan ke sana segera menemukan tambal ban tersebut. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Hadfilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saat itu ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau dan meminta untuk dinasihati. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, aidni wa aujiz." Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat, wa aujiz, dan jangan banyak-banyak. Nasihatnya yang mudah aku mengerti dan tidak terlalu banyak, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta fi salatika fashalli salatan wadi'." Nasihat yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada laki-laki tersebut adalah, jika kamu mendirikan salat, maka anggaplah bahwasanya salat yang kamu dirikan itu merupakan salat yang terakhir, merupakan salat perpisahan. Jadi nasihat yang pertama ini mengajarkan kepada kita, memberikan isyarat kepada kita bahwasanya
salah satu cara agar kita ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendapatkan kekhusyukan yang lebih sempurna, maka kata Rasulullah, ketika kamu sholat, maka datangkanlah perasaan, datangkanlah suatu perasaan dalam hati bahwasanya sholat yang kamu lakukan itu merupakan sholat perpisahan, sehingga harapannya sholat kita akan semakin khusyuk, semakin serius, dan tentunya kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita pasti akan lebih fokus dalam hal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wala takallam bikalamin ta'dziru minhu ghada. Dan jangan berucap, jangan berkata dengan ucapan-ucapan yang esok hari itu tidak bisa direalisasikan. Kalau bahasa sekarang mungkin bahasa yang perkataan yang hanya sekedar memberikan harapan palsu, perkataan yang muluk-muluk yang tidak bisa direalisasikan. Kemudian nasihat yang ketiga yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada laki-laki tersebut adalah wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas, dan kumpulkanlah keputusasaan itu di tangan manusia. Apa maksudnya? Artinya bahwasanya ketika kita meminta pertolongan itu, ya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan digantungkan kepada manusia. Karena memang di sini dikatakan oleh Rasulullah, dan kumpulkanlah, jadikanlah keputusasaan itu berada di tangan manusia. Artinya ya kalau kita hanya menyandarkan, hanya menggantungkan segala sesuatu, kita meminta tolong dan hanya kita gantungkan kepada manusia, ya yang akan kita dapatkan hanya keputusasaan. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini berisi tentang sebuah nasihat yang sangat luar biasa, ya, di mana berkumpul amalan-amalan yang sangat bagus. Tadi yang pertama kita bisa lihat yaitu takmilus shalah wa ijtihadu fi adaiha, menyempurnakan sholat, ya. Jadi menyempurnakan sholat kita. Salah satunya bagaimana? Yaitu kita sholat dengan khusyuk, dengan tumak ninah. Makanya dikatakan idza qumta fi sholatika fasholli sholatan wadi. Jika kamu sholat, maka laksanakan sholatmu itu seolah-olah adalah sholat yang terakhir, sholat perpisahan, sehingga kita sholatnya itu ya tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru. Kita akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Kita akan berusaha senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih maksimal. Nah, salah satu bentuk sholat yang tidak sempurna sebagaimana yang sabdakan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga adalah dengan tidak mencuri dalam sholat. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencuri dalam sholat? Kalau dalam hadis yang lain disebutkan syararus sarikin alladzi yasriku min sholatihi wa arkaniha. Afan, saya ulangi. Syararus sarikin alladzi yasriku min sholatihi. Qila wa kaifa yasriku min sholatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Seburuk-buruk pencuri, ya, kita tahu pencuri itu juga perbuatan yang buruk, tapi dikatakan oleh Rasulullah seburuk-buruknya pencuri itu adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Kemudian para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara orang mencuri padahal dia sedang sholat? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya dan juga sujudnya. Apa maksudnya? Ya, dia rukuk dan sujud itu dengan sangat cepat sekali. Dikatakan cepatnya itu sampai seperti ayam yang mematuk jagung. Jadi intensitasnya itu sangat cepat sekali. Dan kita kan beberapa tahun yang lalu kita sempat mendengar ada berita juga orang sholat tarawih tercepat di
di dunia mungkin ya, 23 rakaat yang hanya ditempuh dalam beberapa menit saja. Nah, tentu hal ini kan pasti menghilangkan yang namanya tumakninah. Nah, padahal kata Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Siapa itu? Ya mereka yang meninggalkan tumakninah, terutama dalam hal rukuk dan sujudnya. Alhamdulillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua, dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, sehingga ucapan yang keluar dari mulut kita itu adalah ucapan-ucapan yang memang benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan dan ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai ucapan yang keluar itu adalah tadi seperti kata Rasulullah, wala takallam bikalamin ta'diru minhu ghada. Jangan berucap, jangan berkata dengan ucapan-ucapan yang hanya sekedar memberi harapan palsu, yang tidak bisa kita realisasikan pada hari esok, yang kita besok tidak bisa memenuhinya, yang besok justru kita malah udzur untuk melaksanakan apa yang sudah kita ucapkan tersebut. Nah, maka kita hindari hal tersebut, karena ini juga termasuk nanti dalam kategori ucapan yang bohong nanti, karena kita tidak bisa memenuhi janji kita. Kemudian yang ketiga, nasihat Rasulullah SAW kepada kita itu adalah wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Jadi untuk menjadikan keputusasaan itu di tangan manusia. Maknanya adalah ya kita tumpukan, kita gantungkan segala sesuatu permasalahan kita, permohonan pertolongan kita itu adalah kepada Allah. Adapun sesudahnya baru kita berikhtiar dengan cara mencari wasilah, diantaranya adalah berupa bantuan dari orang lain. Jadi yang paling utama itu harus kita tumpukan, kita serahkan, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kepada manusia itu yang didahulukan. Ya, kan kadang ada yang sering sekedar celetukan gitu ya. Saya kalau berobat, kalau tidak di dokter itu tuh nggak sembuh. Nah, di sini berarti secara tidak langsung dia menyatakan bahwasanya yang memberikan kesembuhan itu adalah dokter itu, bukan justru Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya saya biasanya kalau menservis kendaraan saya itu kalau nggak dengan orang itu nggak berhasil. Kalau tidak dengan orang si fulan, si A, si B itu mesti selalu gagal terus. Nah, di sini secara tidak langsung dia sudah menyatakan bahwasanya kalau tidak dia tidak berhasil. Berarti dia sudah menyisihkan pertolongan Allah dalam hal perbaikan kendaraannya tersebut. Maka hal ini harus kita hilangkan dari dalam perasaan kita. Nah, bagaimana yang seharusnya? Kita hadirkan dulu Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu kita baru berikhtiar dengan cara meminta pertolongan kepada manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala itu adalah hanya sebagai perantara. Karena tidak menutup kemungkinan ya, meskipun kita sudah biasa kita berobat di dokter A atau dokter B dan di sana kita selalu sembuh, tapi kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak malah justru semakin parah, itu juga bisa. Karena memang manusia itu tidak bisa memberikan kepastian. Manusia itu ya dia hanya bisa berusaha, segala sesuatu hasilnya itu yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadifillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang nasihat yang ketiga ini saya perjelas kembali bahwasanya di sini kita harus menjadikan jiwa kita itu untuk senantiasa ala ta'liq billah, untuk mengikatkan hati kita, menautkan hati kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelahnya kita ikhtiar, kita minta pertolongan kepada makhluk, nah itu yang penting kita sudah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berusaha. Hadfillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan seperti itu akan menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Ya, akan menghindarkan diri kita dari syirik. Karena bisa juga nanti akhirnya akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Kalau tidak dengan dia, saya tidak akan bisa disembuhkan.
Berarti secara tidak langsung dia meniadakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat, bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semuanya dan bisa menjadi pengingat untuk diri saya pribadi dan juga kepada saudara-saudara sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.